Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan final antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu disampaikan bahwa kesepakatan final Menpan RB dan DPR RI, tenaga honorer diangkat menjadi P3K 2024 tanpa terkecuali, asal bisa penuhi syarat ini. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bisa diangkat jadi P3K tanpa terkecuali, artinya semua Bapak Ibu ya. Tetapi ada hal penting yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer. Sehingga keinginan Bapak Ibu diangkat menjadi ASN P3K itu bisa terpenuhi karena syarat tersebut yang telah dipenuhi nantinya. Nah, baik, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat informasi terkini terkait dengan harapan honorer untuk segera dituntaskan di tahun 2024 tahun ini. Penuntasan persoalan tenaga honorer tengah menjadi fokus utama pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB pada tahun ini. Hal tersebut lantaran mengejar batas waktu penuntasan tenaga honorer yang termuat pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, yaitu pada bulan Desember 2024. Setelah batas waktu tersebut lewat, maka status tenaga honorer di instansi pemerintah tak lagi diakui Bapak Ibu ya. Makanya ya kita banyak bergumul dan berdoa kiranya sebelum Desember ini semua status honorer itu sudah tuntas. Nah, disampaikan bahwa nantinya pada instansi pemerintah hanya ada pegawai yang berstatus aparatur sipil negara saja, baik PNS maupun P3K. Nah, demi menuntaskan misi ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah mengkhususkan formasi P3K 2024 hanya terbuka untuk tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, untuk P3K 2024 hanya terbuka untuk tenaga honorer, tidak ada kesempatan untuk fresh graduate. Selain itu, ia juga berjanji bahwa tenaga honorer yang telah terdata di BKN akan segera mendapatkan NIP dan bergelar ASN pada tahun 2024 tahun ini. Nah, terkait dengan hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menggelar rapat bersama dengan BKN dan DPR RI guna memperjelas langkah ke depannya, ya. Langkah ke depan maksudnya Bapak Ibu itu langkah yang akan ditempuh untuk menuntaskan tenaga honorer. Dalam rapat tersebut, mereka sepakat bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia harus diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Meskipun begitu, terdapat satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa berstatus aparatur sipil negara dengan jabatan P3K tahun 2024 tahun ini. Adapun syarat tersebut adalah tenaga honorer yang bersangkutan telah memiliki masa pengabdian selama 5 tahun berturut-turut minimal.
Jadi itu patokan Bapak ya. Tentunya ini adalah satu yang merupakan tolak ukur pertama pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Di sini disampaikan pengabdian selama 5 tahun berturut-turut. Jadi apabila tenaga honorer tidak bisa memenuhi dua syarat utama tersebut, maka impiannya untuk bisa diangkat menjadi P3K akan temui jalan terjal. Itu dia Bapak ya. Itu agak sulit kalau tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Seterusnya, meskipun begitu, dalam penuntasan persoalan tenaga honorer ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memiliki prinsip yang menguntungkan pihak non-ASN, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak akan ada pemberhentian massal atau PHK. Yang kedua, tidak akan ada penurunan pendapatan dari yang diterima selama ini. Yang ketiga, tidak menyebabkan bengkaknya anggaran negara. Dan keempat, pengangkatan tenaga honorer akan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kalau kita berpatokan pada regulasi yang berlaku, Bapak Ibu, maka dalam hal pengangkatan honorer itu, ya, kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah menunggu adanya peraturan pemerintah ya terkait dengan hal ini. Tetapi sesuai dengan regulasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN, maka para honorer itu nantinya diangkat setelah terbit peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Nah, kemungkinan itu yang masih ditunggu Bapak Ibu sehingga jadwal yang telah diatur sebelumnya itu April 2024 mulai ada pengangkatan honorer menjadi ASN, tetapi masih ditunggu karena tidak ada ya atau belum terbitnya peraturan pemerintah nomor 20 tersebut ya, peraturan pemerintah turunannya ya. Itulah yang akan ditunggu dan ini segera akan terbit di waktu yang cepat sebagaimana telah dijanjikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta DPR RI, demikian juga dengan stakeholders lainnya. Semoga saja impian para honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K bisa menjadi satu realita sebelum Desember 2024 sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.